Selamat sore Jemaat Every Nation. Kembali kita bertemu di acara kita Selah. Dan sore hari ini kita boleh berhenti sejenak. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menyembah Engkau, dan menerima perkara yang segar yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Apapun persoalan kami tenang bersamamu. Oh Yesus, Kaulah sumber ketenangan, Kaulah sumber ketenangan kami. Oh Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya Lord, kami tenang bersamamu. Yes Lord, kami tenang bersamamu Tuhan. Selamat sore, Jemaat Every Nation. Hari ini saya akan membagikan satu tema di dalam kitab Kejadian dan saya berikan judul Menggali Sumur. Nah, untuk teman-teman yang karena kita tinggal di Indonesia, menggali sumur bukan merupakan pekerjaan yang sulit-sulit amat, terutama kalau kita berada di daerah yang limpah air. Sumur resapan di beberapa daerah itu digali 3 meter keluar air ya. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu kisah di mana yang terjadi di tanah Kanaan yang sulit air dan terjadi kekeringan dan kelaparan pada zaman Ishak. Kita tahu Ishak adalah anak Abraham. Abraham dipanggil ke tanah Kanaan. Abraham pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Pada waktu Abraham mengalami kekeringan, kelaparan, maka Abraham berangkat ke Mesir. Tetapi Ishak memilih untuk tinggal di Kanaan. Dan dia melakukan apa yang benar, seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi hanya karena dia melakukan apa yang benar, tidak berarti apa yang terjadi dalam hidup Ishak menjadi mudah. Peristiwa ini tercatat di Kejadian Fatsal yang ke-26. Dan saya akan membacakan buat saudara mulai dari ayat yang ke-18. Dikatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan seorang yang beternak, maka kebutuhan akan rumput buat ternak dan kebutuhan akan air merupakan hal yang sangat vital, yang sangat penting. Sebanyak-banyaknya hewan Ishak, sebaik-baiknya dipelihara hewan itu, tetap mereka memerlukan hal yang tidak bisa tidak, yaitu air yang berlimpah. Dan keadaan membuat Ishak kembali menggali sumur yang seharusnya menjadi haknya. Sumur yang bekas digali oleh Abraham bapaknya. Dan setelah bekerja keras karena tidak mudah untuk menemukan air di tempat seperti padang gurun Kanaan. Dikatakan di sini mereka mendapatkan mata air yang berbual-bual. Dan saudara, sama seperti orang Filistin yang juga beternak di tempat yang hampir sama, kebutuhan akan air menjadi sangat penting juga buat peternak orang-orang Filistin di Gerar. Dan terjadilah pertengkaran. Ishak adalah anak perjanjian. Tuhan berjanji akan memberkati kehidupannya. Ishak taat kepada Tuhan, itu sebabnya dia tidak pergi ke Mesir seperti Abraham,
tapi dia tinggal di Kanaan. Dan Ishak melakukan apa yang benar, yang menjadi haknya, menggali kembali sumur yang dulu pernah digali oleh bapaknya, tapi ada masalah. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hal seperti Ishak ini terjadi? Dan pemahaman kita seringkali adalah kalau saya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, saya taat kepada Tuhan, saya mendapatkan janji dari Tuhan, maka hidup saya akan diberkati. Benar, Bapak Ibu Saudara, hidup kita diberkati. Tetapi diberkati bukan berarti tidak ada tantangan. Di sini dikatakan bahwa mereka klaim, orang Filistin klaim bahwa sumur itu yang baru saja ditemukan mata air yang melimpah diklaim oleh mereka menjadi milik mereka. Saya ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Ishak. Dikatakan kemudian mereka menggali sumur lain. Ishak tidak berada di sana terus kemudian ngotot dengan orang-orang Filistin itu, tetapi dikatakan kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang sumur itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah saudara, ini kisah yang luar biasa. Ishak berusaha untuk melakukan apa yang benar, dan dia lakukan apa yang menjadi haknya. Haknya dirampas oleh orang Kanaan. Dan saudara, kembali, buat seorang peternak, arti air itu sangat-sangat penting, sangat berharga. Dan akhirnya apa yang sangat berharga diambil, dicuri dari kehidupan Ishak, seorang anak perjanjian. Tetapi Ishak memulai kembali usahanya. Dan demikian lagi saudara, bayangkan sudah mengawali di tempat yang dibangun oleh bapaknya, kemudian dia pindah ke tempat lain, tetap terjadi hal yang sama. Banyak di antara kita mungkin sudah give up, menyerah dan mengatakan Tuhan tidak menyertai apa yang kami lakukan. Kami terus-menerus mengalami tantangan. Kami terus-menerus mengalami keadaan yang sulit. Tetapi Ishak tidak berhenti. Dikatakan akhirnya mereka sampai ke satu tempat yang disebut Rehoboth. Ya, karena ini yang Ishak katakan, Tuhan sudah memberikan kelonggaran kepada kita. Dan setelah itu, dikatakan di ayat yang ke-24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah, ayahmu Abraham. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah saudara, Ishak tidak mendapatkan suara Tuhan sewaktu dia sedang menggali sumur berkali-kali. Sepertinya Tuhan tidak berbicara. Tuhan berjanji di awal bahwa dia akan menyertai, tetapi di waktu-waktu yang sulit, saya percaya Ishak juga berpikir, kenapa ya Tuhan ya? Kok gak pernah selesai urusan saya? Pernahkah saudara mengalami keadaan yang seperti itu? Saudara sudah melakukan apa yang benar, saudara tidak berusaha untuk mencuri hak orang lain, tapi sepertinya apa yang saudara upayakan diambil oleh orang lain. Dan saudara tidak mengerti akan hal itu. Tetapi kita melihat Ishak memegang janji. Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan Tuhan memberkati pekerjaannya. Ada Rehoboth, ada masa di mana dia mengalami rest, kelonggaran. Dan kemudian Tuhan mengingatkan janjinya kembali. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pada saat ini apa yang sedang Bapak Ibu rasakan. Bisa jadi kita berada di tempat yang namanya Sitna, di mana kita membangun, kita melakukan apa yang benar, dan orang mengerampas hak kita. Sepertinya
Di mana letak keadilan Tuhan? Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Dia menyertai kita senantiasa, sekalipun ada waktu di mana Dia izinkan tantangan untuk membuat kita tetap semakin bergantung kepada Dia. Dan saya hanya ingin mengingatkan kepada setiap kita yang hari-hari ini merasa lemah, bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk menyertai saudara dan saya. Kalaupun engkau mengalami masa seperti Sitna, maka akan ada waktu di mana Tuhan akan membawa saudara ke tempat yang disebut Rehobot, ke tempat kelonggaran saudara, ke tempat saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sama seperti Ishak yang mengalami masa sulit. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Engkau menyertai kami bukan berarti kami senantiasa mengalami hal yang mulus, tetapi kami tahu kami diberikan kekuatan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah menjanjikan Rehobot buat setiap kami, anak-anak-Mu. Bukan hanya untuk Ishak, tetapi Ishak merupakan gambaran kami, anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.